Acara forum discussion ini diselenggarakan atas kerjasama Galeri Nasional Indonesia dengan Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta. Adapun susunan acara pada hari ini akan terdiri dari sambutan Ketua Kehormatan IAI Jakarta, Kepala Galeri Nasional Indonesia, serta sambutan dari Ibu Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian sesi diskusi yang terdiri atas 2 topik pembahasan. Kemudian acara akan ditutup dengan rangkaian buka puasa bersama. Selanjutnya mari kita sambut pembukaan dari Ketua Kehormatan IAI Jakarta pada hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah hadir di tengah-tengah acara pada siang hari ini. Bapak dari Kepala Galeri Nasional Indonesia, Pak Tubagus Andre, dan para hadirin yang kami hormati. Pertama-tama kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara hari ini di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu. Mengingat hari ini adalah suatu acara yang cukup penting bagi sejarah bangsa kita, di mana kita akan membuat suatu bangunan dan akan merencanakan suatu kawasan sebagai tempat pusat kebudayaan Indonesia yang sebenarnya sudah dicita-citakan oleh Presiden pertama kita, Soekarno, bahwa di sekitar Monas akan menjadi sebuah simbol peradaban bangsa. Dan cita-cita tersebut juga sudah mulai direalisasikan, namun mungkin belum sempurna. Nah, oleh karena itu, hari ini adalah suatu forum diskusi yang kedua dari yang pertama yang sudah kami lakukan pada bulan Desember 2012 yang lalu, di mana pada diskusi yang pertama itu adalah merumuskan pemikiran-pemikiran, dan pada hari ini kita juga sudah mendapatkan, Bapak sudah menerima buku, itu adalah masukan-masukan atau pemikiran-pemikiran yang memang sengaja dibuka secara terbuka bagi warga negara Indonesia melalui suatu sayembara pada bulan Desember yang lalu. Dan kita melihat begitu banyak referensi data yang sangat baik yang akan menjadikan suatu rumusan yang baik bagi penyelenggaraan sayembara kedua yang akan diselenggarakan pada pertengahan bulan Juli ini. Jadi sebelum membuat sayembara tahap kedua, begitu banyak pemikiran-pemikiran yang perlu kita rangkum, karena bangunan ini bukan bangunan milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tapi inisiatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan khususnya kepada Galeri Nasional Indonesia yang begitu sangat terbuka, membuka diri, membuka banyak masukan, dan ini menjadi suatu langkah yang baik, di mana kami mencatat sayembara seperti ini baru yang pertama, Bu. Jadi biasanya sayembara proyek atau bangunan sudah ada tornya, tapi kali ini Galeri Nasional Indonesia membuka seluas-luasnya kepada khalayak melalui satu sayembara referensi, sehingga akhirnya banyak hal-hal yang kita tidak bisa pikirkan dengan 1, 2, 3 atau 10 kepala, tetapi kemarin hampir sekitar 100 sampai 150 kepala memberikan masukan dan akhirnya merumuskan 10 pemenang untuk referensi atau data-data yang terbaik. Nah, untuk hal itu hari ini kita ingin mengkerucutkan kembali hal-hal, poin-poin penting mana yang akan menjadi dasar untuk sayembara proyek pengembangan pusat kebudayaan nasional dan bangunan Galeri Nasional tersebut. Nah, oleh karena itu hari ini akan ada 2 topik. Yang pertama adalah satu isu mengenai lahan. Kebetulan di sini juga sudah ada wakil dari pemerintah daerah DKI Jakarta, Ibu
Ibu Wakil Kepala Dinas Pariwisata, terima kasih telah hadir. Mudah-mudahan juga nanti ada para pejabat dari Pemprov DKI Jakarta yang bisa memberikan masukan mengenai ke depan tata ruang DKI Jakarta. Itu isu yang penting untuk kita putuskan karena juga menyangkut dengan pengadaan lahan yang saat ini lahannya masih dikuasai oleh instansi lainnya. Dan isu yang kedua pada topik ini adalah mengenai program kegiatan yang akan ditampung dalam Galeri Nasional Indonesia tersebut. Ini penting karena hari ini banyak kegiatan seni rupa Indonesia kontemporer yang mungkin belum terwadahi, dan juga harapannya mimpi-mimpi kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan di dalam kawasan ini bisa tercapai, dan tentunya juga ada fungsi-fungsi lain selain Galeri Nasional, juga ada keinginan ada teater nasional atau mungkin kegiatan yang lain yang memang menjadi salah satu di tempat kawasan ini. Demikian kami sampaikan. Tentunya harapan besar kami sebagai penyelenggara ini akan menjadi suatu proses yang baik dan akhirnya mendapatkan karya arsitektur yang terbaik yang tentunya akan menjadi kebanggaan buat Indonesia dan juga bisa menjadi tempat bahan wadah bagi kegiatan seni rupa di Indonesia. Dan jangan sampai nanti kalau kita lihat di luar sana, di negara-negara maju, di Eropa dan di Amerika, banyak galeri nasional atau museum nasional justru diisi oleh barang-barang yang bukan dari nasionalnya mereka sendiri, jadi dari negara-negara lain. Tapi kita di Indonesia alhamdulillah begitu banyak dan sangat kaya sekali terhadap materi, dan tentunya kita akan bisa menampung semua materi-materi tersebut ke dalam suatu bangunan yang baik dan menjadi suatu generator bagi kebangkitan peradaban bangsa Indonesia yang selama ini cukup lama tidak terlihat dengan baik dan dikelola dengan baik. Demikian sambutan dari saya. Selanjutnya nanti akan dipimpin oleh moderator Ketua IAI Jakarta. Sebelumnya saya Ketua IAI Jakarta periode 2009-2012. Jadi kenapa saya memberikan kata sambutan, karena ini merupakan satu program rintisan. Dan kebetulan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Steve sebagai Ketua Ikatan Arsitek Jakarta yang baru dalam memimpin sebagai moderator topik-topik pembahasan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ibu Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kami persilakan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Edi Setiawati, Bapak Wartiman, Mas Sardono, Pak Gunawan, ada Pak Karnajaya, maaf. Soalnya saya punya teman baik Karnajaya, jadi saya selalu mengucapkan kata-kata itu. Kemudian ada dari dinas Bu Tiwi, kemudian Pak MP Sinur yang Bapak selalu aktif menghadiri, dan yang pertama saya juga berkesempatan hadir. Waktu itu banyak tokoh-tokoh arsitek-arsitek muda yang turut berpartisipasi, dan saya bergembira sekali, berterima kasih sekali atas peran serta aktifnya para hadirin yang saya hormati. Selamat siang. Saya tadi menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Her, ya, Pak yang baru ya, Pak Steve, ya Pak Steve, ya, yang telah mengawal ini, memulai ini ya dari tahun yang lalu, menampilkannya ke dalam diskusi-diskusi intensif waktu itu.
kemudian akhirnya sampailah kepada semacam konsep referensi atau kita bisa sebut seperti itu sebelum kita melangkah lebih lanjut ke dalam tahap tahun ini yang saya kira kita mulai dari menyusun tornya sebenarnya. Jadi memang kita menginginkan apa yang sebenarnya ingin menjadi cita-cita kita terhadap galeri nasional itu benar-benar tertampilkan dan terwakili dengan baik di dalam deskripsi kerangka acuan. Jadi oleh karena itulah maka mohon nanti Bapak Ibu bersama-sama bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang dalam yang bisa menjadi dasar pijak bagi pengembangan galeri nasional ini. Saya yakin Pak Wardiman, Bu Edi bisa yang telah mengikuti sejak awal sekali. Ya, mungkin nanti Pak Nunus perlu juga diundang, Pak Andri, suatu ketika kalau ada diskusi. Saya pernah mendapatkan satu dokumen yang lengkap sekali mengenai sejarah dari masa ke masa ya mengenai galeri nasional ini. Ada dokumennya dan bisa dibagikan juga pada para peserta untuk memperkaya wawasan mengenai sebenarnya bagaimana asal muasalnya dan bagaimana perjalanan perkembangan sampai dengan sekarang ini dan kira-kira ke depan itu kita menginginkan seperti apa galeri nasional kita itu. Dan pada saat yang lalu kita sudah mendiskusikan yang mengenai sebenarnya latar belakangnya itu kan kita melihat bahwa galeri nasional ini tidak saja sebagai satu tempat pameran, jadi beyond itu harus merupakan sesuatu yang karena saya pikir itu salah satu simbol bangsa yang penting sekali galeri nasional itu. Nah oleh karena itulah selain juga lokasinya berada pada kawasan yang sangat ikonik ya di tengah pusat ibu kota dan di situ adalah sejajar dengan satu mata rantai satu kesatuan ya saya kira dengan Istana Negara, Istana Wapres, Museum Nasional, Galeri Nasional, Perpustakaan Nasional dan lain-lain sebagainya ya. Saya kira itu tidak bisa dipisahkan ya. Dengan sentralnya adalah Museum Monumen Nasional ya, Monas. Jadi sebenarnya yang disebut dengan Monumen Nasional itu kan tidak hanya Monasnya termasuk juga dengan keseluruhannya tadi mata rantai komponen-komponen yang mengelilinginya itu saya kira pertama yang kita inginkan bagaimana kita ingin mengembalikan atau memproyeksikan ke depan itu kawasan ini bisa menjadi semacam kawasan monumen nasional yang benar-benar kita merasakan rohnya. Inilah sebenarnya national monument yang betul-betul kita kalau berada di tidak hanya berada di dalam Monasnya saja, tapi berada di kawasan itu tuh merasakan tadi ke monumentalitasan dari kawasan itu. Oleh karena itulah maka itu yang kita inginkan sehingga kita tidak ingin tergesa-gesa sehingga kita mulai dengan diskusi-diskusi dengan ada referensi-referensi kemudian setelah itu baru kita akan menyusun tor untuk tahun ini. Saya kira kita menyusun tor dan mengeluarkan desain ya dan produk desain. Jadi hanya dua itu saja. Harapannya tahun 2014 sudah mulai fisik tahap pertama. Kalau itu memerlukan tahap-tahap saya kira tidak mungkin selesaikan satu tahap saja ya. 2014 mungkin 2015 mungkin 2016 saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini harus kita letakkan dalam konteksnya yang utuh itu. Nah kemudian yang kedua ini kalau kita bicara soal harapan atau bayangan yang saya punya dalam pemikiran saya itu bagaimana galeri nasional ini bisa menjadi semacam rumah bagi para seniman-seniman dan budayawan. Oleh karena itu saya senang sekali istilah yang dipakai oleh Bung Karno ya, Wisma Seni Nasional ya. Jadi Wisma itu kan lebih bumi, lebih ada membuat kita kerasan, ada feels at home gitu. Jadi saya sebenarnya bayangan saya seperti itu. Ada bagian-bagian yang seniman budayawan itu walk in comfortable ya. Jadi nyaman keluar masuk, kemudian berkarya di situ juga ada tempat-tempat yang bisa mengekspresikan segala
kreativitasnya dengan leluasa dan 24 jam itu bisa diakses oleh para seniman dan budayawan. Itu saya harapan saya seperti itu. Oleh karena itu bagaimana menuangkan hal seperti ini dalam TOR tadi yang itu saya kira mungkin tidak mudah, tapi dengan ibu bapak yang ada di ruangan ini saya percaya sekali itu, sehingga jangan sampai TOR itu justru membatasi atau menjadikan distorsi konsep yang tadi yang akan menampilkan roh dari monumentalitas kawasan nasional itu muncul itu. Nah, oleh karena itu harapannya bahkan TOR itu walaupun sekarang ini lahan yang dimiliki masih, mungkin Pak Andri nanti bisa menyampaikan, tapi rencananya kan termasuk juga Wisma Pertamina di sebelahnya dan termasuk yang di belakang sekolah itu ya, sekolah-sekolah itu termasuk salah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Nah, oleh karena itulah maka mungkin TOR ini nanti selain menghasilkan satu master plan yang sebenarnya akan lebih banyak memposisikan sebagai konteks ya, dari Galeri Nasional kan salah satu komponen saja yang akan berada di dalamnya. Nah, oleh karena itu konteks ini harus ditampilkan seperti apa sebenarnya yang kita inginkan ke depan, konteksnya itu walaupun bisa saja nanti desain engineeringnya, teknisnya itu memfokus kepada Galeri Nasional dulu untuk yang tahun depan ini, misalnya bisa saja, tapi bahwa konteks itu harus kita formulasikan sekarang gitu. Itu harapannya. Jadi TOR tadi selain ada master plan sebagai konteks, kemudian juga kontennya, selain konteks, kontennya saya kira penting sekali. Apa yang sebenarnya kita inginkan dengan Galeri Nasional ini? Jadi salah satunya tadi yang saya harapkan itu bisa ada setiap kali seniman, budayawan berekspresi sebebas-bebasnya ini dengan seperti apa menuangkan space atau ruang yang bisa mengenerate ini gitu. Justru jangan membatasi ruang-ruang yang tercipta itu, jangan sampai membatasi pemikiran bahwasanya ini adalah ruang atau space di mana ekspresi kreatif itu bisa sebebas-bebasnya dituangkan. Nah, itu yang kedua. Jadi selain konteks adalah konten. Kemudian yang ketiga bahkan termasuk nama ya. Kalau memang memungkinkan nama itu apakah Galeri Seni Nasional, apakah Wisma Seni Nasional, apakah pusat kebudayaan dan sebagainya, bisa saja masuk dalam sayembara itu ya, dalam TOR itu gitu. Jadi saya kira kan sekarang ini anak-anak muda tuh banyak sekali ya, kreatif sekali kalau sudah bicara soal packaging, branding atau image branding itu pintar-pintar gitu loh. Jadi jangan sampai istilah yang kita desainkan itu sudah kadaluarsa ya, jadul, yang kuno, yang tidak kontekstual lagi gitu loh. Dengan mungkin termasuk yang harus jadi outputnya bisa termasuk itu gitu, bisa mengusulkan judul-judulnya tadi. Nah, itu yang harapan yang kedua. Nah, kemudian dari referensi ini tadi saya menangkap beberapa kata kunci yang menurut saya bisa mewakili harapan-harapan dari Galeri Nasional ini. Adalah yang pertama saya baca mengenai ada kebudayaan yang organis. Jadi maksudnya kan sebenarnya bertumbuh, berkembang, selalu ada ruang untuk berdinamika ya. Jadi intinya itu jangan sampai Galeri Nasional itu merupakan satu bentukan yang masif, yang mati, yang rigid, yang selesai, yang terlalu selesai juga saya kira kurang memberi ruang ya untuk berkembang. Nah, itu saya kira penting sekali. Kemudian yang kedua adalah saya juga suka ada istilah Indonesia memimpin dunia ya di bidang kebudayaan. Nah, ini jadi penting sekali bagaimana kalau Indonesia itu sebagai negara adidaya di bidang kebudayaan, maka Galeri Nasional itu harus seperti apa? Ini yang saya kira penting kita letakkan dalam konteks itu. Kemudian yang ketiga ada juga terminologi yang bagus tadi adalah creative culture districts. Jadi kawasan itu nanti akan menjadi culture districts, tapi culture district yang kreatif ya. Jadi yang ada selalu berubah, ada ruang-ruang yang kalau culture saja biasanya diartikan atau diasosiasikan paling tidak dengan kembali ke masa lampau, yang power heritage, yang tapi tidak hanya itu, tapi termasuk juga hal-hal yang kontemporer, hal-hal
yang selalu berubah, yang belum bisa kita prediksikan sekarang, ya, termasuk itu. Jadi Creative Culture District menurut saya salah satu konsep yang bagus juga. Nah, oleh karena itulah maka lentur ya, jadi bisa mewadahi. Misalnya saja kita membayangkan seniman dari Nusa Tenggara Timur atau Papua atau Kalimantan atau Sumatera, bagaimana caranya supaya mereka itu juga feels at home gitu loh di dalam galeri ini. Nah, ini harus didesainkan ruang seperti apa itu. Nah, itu saya kira yang supaya populis, supaya ini transparan, kemudian fleksibel, lentur, dan tidak menjadi, karena di situ kan sudah mulai mengarah menjadi ruang-ruang yang kalau toh ruangnya itu masih ruang-ruang yang lama tapi menakutkan gitu. Jadi tidak ramah ya, dan barangkali juga ide-idenya sudah sangat kadaluarsa. Oleh karena itu harapannya spot ini nanti di kawasan Galeri Nasional itu, bagian itu tuh bisa menjadi penyegar terus dari konteks monumen nasional itu. Jadi kalau Istana Negara kan sudah pasti ya seperti itu, tidak akan berubah. Istana Presiden, Museum Nasional sudah ada, sekarang ada tambahan-tambahan barulah, mulai menambah sulap wajah-wajahnya sedikit, dan sebentar lagi juga akan ada penambahan cukup signifikan ya, dari si luasan yang sudah tidak cukup untuk menampung koleksi dan sebagainya. Jadi tapi rasa bahwa kawasan itu menjadi monumen nasional itu belum terasa gitu. Jadi masih didominasi oleh perkantoran. Nah, itu yang saya tidak mau atau kita tidak inginkan ya. Jadi jangan sampai, saya itu merasa ya, kalau kita berkunjung ke kota-kota negara-negara yang katanya ibu kota budaya dari dunia, karena ada beberapa kota itu rasanya iri ya, mereka itu fasilitas-fasilitas seni kebudayaan itu lebih dominan dibandingkan perkantoran. Dan saya pikir tanda-tanda bangsa yang beradab itu manakala bangunan-bangunan perkantoran itu tidak boleh lebih dominan dibandingkan dengan bangunan sarana prasarana kebudayaan. Nah, oleh karena itu ini bagaimana nih bisa menjawab tantangan itu gitu. Nah, sekarang kan masih bangunan perkantoran sepanjang Tamrin, Sudirman itu sudah sulit sekali merasakan bahwa kita itu adalah negara adidaya kebudayaan. Itu mana di situ saja tidak terasa. Ya, oleh karena itu yang kita inginkan. Nah, oleh karena itulah maka walaupun jangka pendek itu nanti pekerjaannya Pak Andri itu menghasilkan DED ataupun untuk khusus untuk Galeri Nasionalnya saja, tapi master plan konteks lebih luas untuk menjawab tantangan-tantangan tadi itu mudah-mudahan sudah mulai tampak, sehingga nanti yang akan melaksanakan kan sudah enak, ini memerlukan 5 tahun lagi ke depan baru bisa selesai atau silakan saja, tapi yang penting fondasi pemikiran itu sudah kita letakkan di sana, dan itu akan menjadi guideline lah, rambu-rambu ke depan gitu. Nanti siapapun yang melaksanakan tahapnya tahun kapanpun, termasuk berapa anggaran yang dibutuhkan dan sebagainya, itu saya kira tidak masalah ya kalau memang ini adalah menjawab pertanyaan tadi. Termasuk juga yang seringkali saya prihatin itu kalau rapat-rapat yang sifatnya rapat-rapat kenegaraan ya, seperti misalnya rakor bank yang setiap tahun itu puluhan kali dilaksanakan dengan mengundang seluruh gubernur, seluruh kabinet, seluruh bupati dan sebagainya. Tapi tepatnya itu di PRJ ya, Pekan Raya Jakarta, tempat pameran yang maksud kita itu tidak memiliki fasilitas yang padahal seperti itu kan satu tahun dilakukan puluhan kali, beberapa kali. Tapi kita tidak memiliki satu tempat yang mewakili, itu kan pemegang keputusan tertinggi kan di ruang-ruang seperti itu ya. Tapi tidak ada gitu. Dan saya kira kalau dilaksanakan di hotel terlalu genit lah kalau proses pengambilan keputusan policy itu. Saya kira mestinya kan kita maksud atau tidak bisa memiliki satu ruang yang memang untuk itu. Nah, barangkali ini
bisa menjadi ada conventionnya ya, bisa menjadi convention yang diperuntukkan untuk tadi sidang-sidang yang sifatnya kenegaraan, yang termasuk juga yang skala nasional bahkan internasional dan sebagainya. Nah, termasuk di dalamnya tentu saja galeri ini nanti bisa menerima dipakai oleh kepala negara untuk menerima kepala negara yang lain ya. Saya kira sekarang kan masih selalu di istana ya, dibawa ke museum nasional saja jarang ya. Bahkan sering sekali diterima di istana negara, kemudian nanti tamunya ini mengunjungi museum nasional sendiri gitu. Jadi itu pun jarang sekali. Jadi harapannya ini nanti akan bisa menjadi tempat yang memang layak untuk tadi membuat kita bangga bahasanya kita adalah negara adidaya di bidang kebudayaan, dan oleh karena itu menerima tamu-tamu negara tidak selalu harus di istana negara, bisa di galeri-galeri seni seperti ini nih, harapannya seperti itu. Jadi intinya adalah mudah-mudahan nanti diskusi ini bisa, oleh karena itu tadi TOR memang sengaja belum dibuat karena memang TOR-nya itu menjadi penting sekali gitu untuk bisa merumuskan harapan-harapan ini, untuk bisa merumuskan tadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa berdialog, bisa berdiskusi, sehingga sebenarnya seperti apa yang kita kehendaki ke depan yang menjawab tantangan tadi, dan perumusan itulah yang akan menjadi guideline sayembara itu gitu. Jadi intinya adalah seperti itu harapannya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dengan dialog-dialog. Saya tidak tahu apakah pertemuan ini satu-satunya pertemuan atau ada pertemuan lain, silahkan. Tapi yang penting tidak perlu terlalu tergesa-gesa, tapi yang jelas bahwa TOR ini menjadi satu formulasi harapan yang sangat penting, dan juga bisa men-trigger konsep-konsep pemikiran yang tadi kita sampaikan. Nanti dipertajam lagi, diperluas lagi, mungkin dipertentangkan, silahkan kalau ada pemikiran-pemikiran baru. Dan juga saya kira dimensi-dimensi kesejarahan jangan sampai lepas, bahwa dulu itu pernah apa, dulu bagaimana konsep, mengapa ada di situ, tujuannya bagaimana, dan dari masa ke masanya seperti apa. Saya kira Pak Wardiman, Bu Edi bisa memberikan pandangan yang luas sekali, dalam sekali untuk itu. Jadi sejarahnya juga kena, kedepannya juga kita apa yang kita inginkan masuk di situ sebagai satu fasilitas atau ruang mengekspresikan kreativitas yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, dan jangan sampai kadaluarsa setiap saat itu memang nggak mudah ya saya kira. Tapi kalau kita melihat galeri-galeri nasional yang dimiliki oleh tetangga-tetangga kita sudah sedemikian, kita sangat-sangat iri sekali, dan saya kira sudah saatnya kita memiliki apapun itu namanya, apa yang bisa memberikan ruang bagi para seniman, budayawan, dan juga bagi karya-karyanya sekaligus tentu saja. Jadi kita akan bangga sekali masuk di situ. Ada semacam rasa yang tidak bisa didapatkan di tempat lain, bahwa rock sebagai galeri nasional ya itu ya di situ. Nah, ini bagaimana persisnya mengartikulasikan dalam kata-kata, saya kira udah Bapak sekalian yang lebih pandai. Saya kira itu saja Pak harapan dari saya, dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan diskusi-diskusi. Mohon maaf nanti kalau saya tidak bisa ikut terus sampai ke buka bersama karena di kantor juga ada rapat berikutnya. Tapi saya percaya pada Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang terhormat Ibu Windu Nuryanti, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Kebudayaan, yang alhamdulillah masih berkesempatan untuk hadir pada pertemuan kali ini, dan beliau terus mengawal untuk kegiatan ini. Juga yang terhormat Pak Wardiman, yang Bu Edi, dan juga ada dari Pak Cahyono, dari Pak Don, dan
tentu saja para ahli, para pemikir, para arsitek yang berkesempatan untuk kami undang dalam pertemuan ini semata-mata untuk bisa memberikan peran dan kontribusinya di dalam rangka untuk sebuah proyek yang sudah lama sebenarnya kita nantikan, dan tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Her Pratama dari IAI yang kebetulan menjadi mitra kami Gainasi Indonesia di dalam merumuskan TOR termasuk penyelenggaraan sayembara dan seterusnya. Demikian juga tadi arahan dan pandangan dari Ibu Windu, saya kira ini akan memperjelas apa yang akan kita bicarakan pada siang hingga sore hari ini. Dari kami sendiri Galeri Nasional sangat berterima kasih atas kesempatan dan kepercayaan Ibu dan yang telah diberikan Galeri Nasional untuk merumuskan atau merencanakan satu proyek besar sebenarnya ini, sebuah proyek negara yang juga seperti tadi sudah disebutkan betapa perannya sangat penting dan strategis tentang keberadaan sebuah Galeri Nasional dan juga sebagai sebuah pusat atau kawasan kebudayaan di satu wilayah yang ikonik tadi sebagai sebuah lambang lah negara gitu. Karena mungkin Ibu Bapak lebih banyak mengartikan karena kebetulan dari gagasan awal itu mengapa ada monumen nasional, kemudian ada perpustakaan nasional, lalu ada galeri museum nasional dan istana negara, istana presiden, termasuk berdirinya Galeri Nasional di kawasan Medan Merdeka. Saya kira ini juga melalui satu kajian, satu pemikiran yang mendalam di mana di kawasan ini kita bangsa Indonesia dari sisi heritage atau dari sisi keunggulan di bidang kebudayaan. Nah, oleh karena itu di dalam forum ini yang merupakan ini adalah forum yang kedua ya. Jadi tentu saja banyak hal yang masih harus kita perbaiki atau kita cermati, seperti tadi sudah disinggung juga dari masukan dari Pak Wartima, kemudian ada Bu Edi dan termasuk dari Pak Windu untuk mencoba juga untuk menelusuri dari sisi sejarah perjalanan sampai berdirinya Galeri Nasional. Ya, dalam catatan kami dan kebetulan di pertemuan yang pertama Pak Nunus kami undang juga. Saya pikir hari ini juga beliau bisa hadir atau mungkin luput dari undangan. Tetapi memang di dalam penelusuran sejarah ini sangat penting karena gagasan awal berdirinya sebuah museum kesenian ya. Saya mendapatkan data dari salah seorang penulis dan juga pengamat dosen seni rupa bahwa ternyata ada satu tulisan ya, tulisan tangan atau berupa surat dari Presiden kita Bung Karno yang diberikan kepada pelukis anggota Persagi Pak Agus Jaya untuk mempersiapkan sebuah gedung atau museum atau lembaga museum kesenian atau museum seni itu pada tahun 46 ya. Saya mendapatkan datanya itu. Kemudian juga saya mendapatkan data juga bahwa Bung Karno mengulang kembali pada saat konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 57 juga pernah mengeluarkan satu statement juga bahwa di Indonesia akan berdiri sebuah museum atau sebuah galeri nasional. Nah, oleh karena itu kabar itu sampai kepada beberapa perwakilan kita di luar negeri, termasuk di Perancis itu ada atas kebudayaan kita Bapak Ilen Suryanegara pada saat itu, dan rupanya kabar itu disambut baik oleh para seniman-seniman
dari mancanegara yang berkarya di Paris. Dan saat itulah berbondong-bondong untuk bisa menyumbangkan karya itu untuk pemerintah Indonesia dalam rangka pendirian sebuah galeri nasional itu. Dan itu karya-karya itu lebih dari 100 dan banyak sekali pelukis-pelukis terkenal, termasuk ada Vasarely, ada Kandinsky, ada Hans Hartung, ada banyak sekali, termasuk pelukis-pelukis yang sekarang sangat mahal, Jauki dari Cina misalnya. Nah, pada saat itu sempat dipamerkan di Museum Nasional dan juga di gedung Society yang di Harmoni, yang sekarang gedungnya sudah tidak ada, dan itu dibuka langsung oleh Bung Karno. Tapi sejak itu disimpan di Museum Nasional dan belum pernah diekspos atau diberdayakan lah gitu ya. Nah, kemudian juga gagasan selanjutnya untuk merintis itu juga dikumpulkan berbagai koleksi-koleksi, baik itu dari masa awal berdirinya Jawatan Kesenian atau Direktorat Kesenian, kemudian juga di Sekretariat Ditjen Kebudayaan, di Museum Nasional sendiri dan sebagainya. Itu sudah banyak terkumpul koleksi-koleksi seni rupanya. Dan saat itu kemudian sudah mengarah kepada satu pendirian apa yang disebut dengan awalnya itu adalah Wisma Seni Nasional, kemudian menjadi Pusat Pengembangan Kebudayaan Nasional dan sebagainya. Itu memang sudah banyak sekali catatan, dan Panus betul itu punya data dari mulai sidang-sidang MPR sampai beberapa kali mengadakan sayembara dan sebagainya. Terakhir Wisma Seni Nasional itu hanya melakukan pembebasan lahan dan sebagainya, dan sementara di sisi organisasinya itu dilakukan persiapan pendirian Galeri Nasional Indonesia, di mana secara organisasi memang di Museum Nasional itu sudah ada lembaga cikal bakalnya adalah salah satu seksi seni rupa di Museum Nasional. Ini memang adalah diantaranya adalah gagasan Bu Edi, kemudian juga ada Pak Jim dan kawan-kawan mungkin bisa bercerita bagaimana persiapan memperjuangkan sebuah institusi galeri nasional ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan sebagainya sampai tahun tahun 98 SK pendirian bisa kita peroleh, dan setahun kemudian bisa berdiri dan diresmikan Galeri Nasional. Tapi sejauh sebelum itu pemanfaatan gedung yang ada di areal Merdeka Timur itu juga sempat digunakan untuk sebuah gedung pameran seni rupa Depdikbud tahun 87 kalau nggak salah. Kemudian juga sempat mengadakan pameran besar dari anggota-anggota negara-negara non-blok, dan diantara koleksinya pun banyak yang dihibahkan untuk Galeri Nasional. Jadi Bapak sekalian, saya hanya menyinggung bahwa pentingnya sejarah ini saya kira benar, dan oleh karena itu untuk kedepannya setelah wadas tahun sekitar 98 atau sebelumnya itu sudah dirancang satu master plan Pusat Kebudayaan Indonesia itu, di mana membutuhkan lahan sekitar 16 hektar lebih, di mana harus membebaskan yang existing sekarang, yaitu ada Wisma Pertamina, ada Wisma Timah, kemudian ada sekolah SD, ada sekolah SMK dan sebagainya. Itu memang secara master plan dan juga bahkan market dan sebagainya sudah siap, tapi rupanya tidak mudah untuk melakukan itu. Dan maka atas inisiatif juga dari Ibu Windu dan juga arahan dari berbagai pihak untuk mencoba mereview kembali sebuah gagasan sebuah pusat kebudayaan, terutama adalah pengembangan Galeri Nasional yang memang sudah berdiri secara kelembagaan sudah ada, kemudian lahan sudah ada, maka tuntutan untuk infrastruktur tadi di bidang kebudayaan, khususnya di bidang kesenian, seni rupa juga sangat besar. Belum lama kami juga kemarin diskusi di Jogja, Arjok juga ternyata temanya juga mengangkat soal pentingnya pendirian sebuah museum seni kontemporer atau seni modern Indonesia,
Dan saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa berdirinya Gaya Nasional Indonesia sebenarnya juga sebuah lembaga museum atau sebuah art museum, karena tugas fungsi dari Galeri Nasional Indonesia juga diantaranya adalah untuk melakukan kajian, kemudian mengumpulkan koleksi, lalu juga meregistrasi atau melakukan perawatan, kemudian melakukan pengamanan, termasuk pameran, publikasi dan sebagainya, bahkan juga melakukan program-program kemitraan, edukasi dan sebagainya. Jadi ini memang prinsip-prinsip sebuah lembaga museum sekaligus juga menjadi pusat apa yang disebut dengan pelestarian, di mana di dalamnya ada aktivitas untuk melindungi, untuk mengembangkan dan untuk memanfaatkan karya-karya budaya, dalam hal ini karya-karya seni rupa. Nah, jadi melihat fungsi itu, tentu saja nanti dalam diskusi ini juga kami berharap bahwa khususnya di Gaya Nasional juga tentu ada fungsi-fungsi ruang dan fasilitas-fasilitas yang sepertinya harus hadir atau harus ada. Kemudian di satu sisi juga untuk perluasannya juga seperti tadi disebutkan juga dibutuhkan untuk aktivitas di bidang seni lain ya, seperti pertunjukan atau tadi ada konvensi, kemudian juga dulu ada gagasan juga ya untuk seperti laboratorium konservasi terpadu yang memang kita belum memiliki dan sebagainya. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Nah, saya kira yang paling kami harapkan di dalam forum ini seperti yang sudah dilakukan. Nah, tentu saya sekarang lebih kepada penajaman mengenai apakah itu nama. Kalau nama juga mengenai kelembagaan, Bu, ini juga mohon pertimbangan kan, karena Gaya Nasional Indonesia itu kan sudah secara kelembagaannya sudah ditetapkan gitu. Hanya masalah pengembangan pengembangan organisasinya juga tentu ditingkatkan di ke depan, karena kalau sekarang kan masih dalam struktur di eselon 3 dan tuntutan sejak lama sebenarnya untuk Gaya Nasional itu memang harus minimal selevel museum nasional gitu. Ini kan juga kami sedang menyiapkan naskah akademik, kami laporkan juga ke Ibu Wamen, sudah disiapkan oleh Pak Jim dan kawan-kawan untuk menyiapkan juga secara kelembagaannya sejalan nanti ada proses pengembangan dari sisi infrastrukturnya. Jadi kita jalan dua-duanya, Pak. Jadi mudah-mudahan nanti setelah infrastruktur fisiknya juga berkembang, maka organisasinya pun berkembang, termasuk di dalamnya mengenai SDM-nya. Jadi saya kira ini akan paralel seperti itu. Dan penajaman itu tadi adalah fokus kepada pengembangan infrastruktur Gaya Nasional dengan peran dan fungsi, termasuk juga dengan ruang-ruang dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Lalu kemudian juga sebagai sebuah master plan juga tentu harus disiapkan bagi perluasan kawasannya, di mana kita berdasarkan gagasan awal itu memang di kawasan Medan Merdeka Timur itu memang menjadi satu pusat kebudayaan dengan nama yang terus berubah ya. Dan juga ini walaupun terasa sulit tapi bukan sesuatu yang alam mustahil juga, karena kebetulan sekarang di lingkungan ini banyak juga dikelola oleh BUMN ya, Bu ya. Jadi di Wisma Pertamina masuk BUMN, kemudian Timah BUMN, kemudian di belakang sekolah juga tentu saja di bawah pemerintah juga. Dan lahan yang sudah dikosongkan kemarin ternyata itu udah diambil alih duluan, Bu, sama Kementerian Perikanan dan Kelautan. Nah, karena kita pada saat itu ditawarkan ke Budpar, ternyata kita tidak mampu menyediakan dana, akhirnya diambil alih oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kalau misalnya kementerian itu juga bisa menyerahkan kembali ke peruntukan semula, itu kan juga mungkin ada pemerintah atau negara yang bisa menerima. Jadi itu saya kira penajaman selanjutnya nanti tolong Pak Step sebagai pemandu diskusi di siang hari ini untuk bisa memimpin jalannya diskusi ini, sehingga
kita mendapatkan hasil yang mungkin tidak maksimal betul karena bagaimanapun biasanya banyak sekali ide-ide yang memang harus diakomodir, tapi paling tidak prinsip-prinsip yang memang mendasar, pokok, strategis begitu, dan sebagai harapan tadi yang sudah kita singgung itu bisa terpenuhi, dan sehingga pada tahun ini sesuai dengan amanat atau yang tugas diberikan kepada kami untuk menyiapkan sebuah grand design dan termasuk penyusunan master plan dan DED-nya itu bisa dilaksanakan pada tahun anggaran ini gitu ya. Jadi tahun 2013 ini sampai ke pertengahan Desember itu sudah bisa menghasilkan satu produk padi itu, dan untuk 2014 kami berjuang kembali untuk bisa mulai mengeksekusi bangunan-bangunan tertentu yang sesuai dengan desain yang ada. Saya kira itu pengantar diskusi dari kami selaku pengelola kegiatan bersama-sama dengan IAI dalam hal ini. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Stef mungkin ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.